Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi ini kita akan bahas satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun man wajada hunna wajada halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal 'abda la yuhibbuhu illa billah wa ayyakraha al kufri pada an anfazahullahu minhu kama yakrahu ayyugaba bin nari. Jamaah salat subuh muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah yang menyampaikannya kepada kita. Pasti benar. Kata Rasulullah, jika terdapat 3 hal dalam diri seseorang, jika terdapat 3 hal dalam diri seseorang, ia telah mendapatkan manisnya iman. Sekali lagi, ada 3 hal dalam diri. Jika terdapat 3 hal dalam diri seseorang, ia telah memperoleh manisnya iman. Yang pertama, jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Yang pertama, jika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Jadi mencintai seseorang karena Allah. Yang ketiga, benci kembali kepada kekafiran, kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, bagaikan bencinya apabila dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Jadi kata Rasulullah, salasun man wajadahunna wajada halawatal iman. Jika terdapat 3 hal dalam diri seseorang, ia telah mendapatkan manisnya iman. Marilah kita sama-sama introspeksi diri masing-masing, karena ini nyangkut pribadi seseorang. Apakah kita sudah mendapatkannya atau belum? Kalau belum, ya berusaha. Kalau sudah, terus tingkatkan. Jangan merasa puas, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling suci, karena yang selalu benar dan selalu suci itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Dimaksud terjaga dari maksiat, terjaga dari salah. Kalau kita yang mungkin saja banyak salah. Oleh itu pada saat kita sama-sama ya introspeksi diri, muhasabah. Sudahkah kita mendapatkan 3 hal dalam diri kita?
Pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Yang lainnya itu apa? Ya anak, ya istri, ya orang tua, ya suami, tetangga, saudara, pokoknya semuanya makhluk selain Allah dan Rasulnya. Jadi kalau seandainya nih saya contohkan ya, Allah menyuruh kita sholat 5 waktu. Allah menyuruh kita saum pada bulan Ramadan. Allah menyuruh kita kalau seandainya kita sudah bisa zakat, maka kita wajib zakat. Kalau sudah mampu lagi, itu harus hajian. Itu adalah perintah dari Allah. Tidak ada alasan kita untuk mengatakan sholat 5 waktu karena saya sibuk. Sesibuk apapun ya, sholat yang 5 waktu itu harus dilaksanakan. Kalau ada perintah dari yang lain saat sholat, jadi yang didahulukan adalah sholat. Sekalipun yang memerintahkan itu orang tua sendiri, kalau sudah waktunya sholat, kecuali dalam kondisi darurat ya. Darurat itu terkait umpamanya yang ada orang perlu tolong dan tidak bisa ditempokkan gitu ya, tenggelam umpamanya maaf ya, ada orang jatuh tenggelam harus ditolong, itu pun harus yang ahli nolongnya. Kalau kira-kira tidak bisa berenang jangan nolong juga. Inilah kondisi darurat seperti itu bisa didahulukan. Tapi dalam keadaan normal ya, apapun perintah siapapun datangnya dari makhluk bertentangan dengan perintah Allah, itu tidak boleh dilaksanakan. Contohnya begini ya, seorang suami punya istri, istrinya perempuan. Kenapa saya sebut perempuan? Karena sekarang ada istrinya laki-laki. Itu bahaya ya, jangan. Istrinya perempuan, suaminya laki-laki. Jangan juga poliandri ya. Ada orang Sulawesi di sini. Sulawesi ke bawah-bawah, padahal Sulawesi itu orang daerah muslim yang baik. Ternyata poliandri ada di Sulawesi. Hebat ya, luar biasa. Nah, kembali tadi ke masalah cinta. Istrinya ini tidak menggunakan jilbab. Suaminya membiarkan. Tidak menyuruh. Jangankan menyuruh. Tidak melaksanakan jilbab aja istrinya itu dibiarkan aja. Itu namanya cinta kepada istrinya lebih daripada kepada Allah dan Rasulnya. Karena khawatir dia minta cerai, khawatir istrinya minta cerai. Karena takut minta cerai, biarkan aja lah walaupun tidak pakai jilbab. Padahal pakai jilbab itu hukumnya wajib ain, tidak bisa diwakilkan kepada anaknya ya. Kalau ibunya gitu wakilkan pada anaknya, kan ada anak yang pakai karena sudah paham gitu, ibunya belum, nggak bisa diwakili sama anaknya. Wajibnya wajib, kecuali nenek-nenek yang sudah tua banget gitu, justru nggak orang. Kadang-kadang sekarang nenek-nenek yang menutup aurat, yang masih muda, justru yang muda itu yang harus tutup aurat. Jadi kalau suaminya membiarkan seperti itu berarti dia cinta kepada istrinya melebihi daripada cinta kepada Allah. Sekarang istrinya melihat suaminya ini melakukan maksiat besar-besaran gitu, tahu istrinya itu, tapi karena istrinya takut diceraikan oleh suaminya, tidak berani negur, tidak berani memberikan nasihat, tidak berani memberikan masukan, diam saja gitu, karena khawatir diceraikan kalau nanti ngomong. Itu namanya cinta kepada suami melebihi daripada kepada Allah dan Rasul. Hati-hati. Kita punya anak gitu ya, punya anak, terserah anak lah.
Mau apa saja terserah, mau maksiat silakan, udah gede. Itu dosa gitu. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Neraka itu jangan dibayangkan kayak api biasa, 70 kali lipat api yang sekarang. Itu panasnya luar biasa. Cuma jangan, makanya kalau orang masuk neraka itu inginnya itu langsung dibinasakan. Maunya ahli neraka saking panasnya, maunya dibinasakan, habis selesai. Tapi nanti kulitnya diganti lagi dengan yang baru supaya merasakan sakit. Jadi jangan dibayangkan neraka. Dan satu hari, maaf ya, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Hati-hati. Jadi kalau disiksa satu hari itu 1 tahun, 1000 tahun, ya. 1 hari 1000 hari. Subhanallah. Jadi jangan sampai kita mencintai anak, mencintai orang tua, ya, itu kalah daripada mencintai pada Allah dan Rasul. Jadi kalau umpamanya, maaf ya, orang tua ini pernah punya musuh lah, katakan punya musuh ya. Bahkan orang tua itu sempat ngomong, nah kalau kamu merasa anak bapak, hati-hati dengan dia, jangan berhubungan dengan dia, kalau perlu bunuh dia. Itu perintah jahat ya, perintah yang dilarang oleh Allah. Nah itu orang tua itu tidak usah taati. Padahal taat kepada orang tua itu kan hukumnya asalnya wajib. Tapi karena bertentangan dengan perintah Allah, dengan larangan Allah, tidak boleh laksanakan. Tapi tetap harus sopan sama orang tua. Ya, ya mungkin menyampaikannya, maaf Pak, itu nggak bagus. Bahkan dalam Islam, marah itu jangan lewat 3, lambat lewat 3 hari selesai kan. Saya mencoba kepada teman yang sudah bermasalah. Kadang-kadang kita walaupun salah tidak salah, kita tetap aja kita minta maaf. Umpamanya itu ada orang yang memang kekeh, tahu kekeh, punya sikap yang dendam, itu nggak boleh dalam Islamnya. Maka dalam Islam dendam itu jangan lewat dari 3 hari. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan begitu. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ya, ciri orang yang bertakwa itu kan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saudara coba dilihat surat Al-Imran ayat 134. Al-Imran 134. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadi menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi jangan dendam lewat 3 hari sekali lagi. Itu hadis. Di Qurannya mengatakan termasuk menahan amarah. Memang saya sendiri termasuk orang yang mudah marah. Tapi karena kita sebagai orang muslim harus terkalahkan dengan perintah Allah. Marah itu jangan lewat 3 hari. Karena kalau lewat 3 hari itu dendam. Makanya orang kan kalau dendam maunya membunuh. Padahal membunuh itu luar biasa sanksinya. Al-qatil wal maqtul binnari. Yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Ya, yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Itu sahabat kaget itu. Oh, yang dibunuh masuk neraka.
cuma dia terbunuh duluan. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita ini dendam itu bahaya, bisa membunuh orang. Ada orang halus kelihatannya gitu ya, tapi kalau dendamnya kuat itu bahaya. Makanya kata orang nggak nyangka ya kan, kalau lihat wajahnya lembut, halus gitu. Tapi dendam, makanya dendam itu dia boleh pelihara. Nah kalau kita memelihara dendam, berarti kita mencintai diri kita sendiri daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti kita ego itu mencintai diri sendiri melebihi kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati, ini penyakit, dan itu biasanya penyakit hati. Banyak penyakit hati itu pembersihannya dengan hati. Ini penyakit hati, hasad, dendam, iri, itu penyakit hati. Islam mengajarkan yang luar biasa, mencintai Allah dan Allah itu kalau perintah itu tidak ada yang tidak benar dan tidak ada yang tidak manfaat. Pasti masalah. Nggak ada perintah Allah yang madarat. Nggak ada. Semua perintah Allah dan Rasulnya manfaatnya untuk kita sendiri. Bukan untuk Allah manfaatnya untuk kita sendiri. Saking sayangnya Allah kepada kita. Jadi kita harus mencintai, belajar. Kita sedang berusaha terus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya dalam hadis juga anak, orang tua. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga Allah dan Rasul itu lebih cinta daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada manusia lainnya. Bayangkan ya, kita kan sama orang tua pasti cinta, sama anak juga pasti cinta. Anak itu disebut karena bagaimanapun juga manusia itu cinta kepada anak itu harus. Tapi jangan dibunuh cinta kepada anaknya, maaf ya. Jangan dibunuh cinta kepada orang tua, jangan dimatikan cinta kepada anak dan orang tua itu. Maksudnya cinta kepada anak dan kepada orang tua itu jangan melebihi daripada cinta kepada anak, kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dilarang itu. Kalau cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, cinta kepada Allah lebih kepada anak dan orang tua, itu boleh. Tidak dilarang. Yang dilarang itu melebihi. Saya contohkan tadi kan, anak mamanya maaf ya, anaknya udah gede, udah balik, perempuan. Kan itu yang namanya balik itu wajib nutup aurat, wajib sholat. Ini nggak diperintah sholat anaknya, dibiarkan oleh ibu dan bapaknya. Bapaknya dan ibunya dosanya besar. Dan orang tuanya itu khawatir gitu kan, kalau nanti dia tidak betah di rumah, kalau dibilang itu suruh pakai jilbab dan nanti diejek sama teman-temannya. Berarti dia mencintai anak melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Jadi kalau kita masih seperti itu, kita ikhtiarkan sekarang ini bahwa anak itu adalah amanah dan kewajiban kita mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah itu diantaranya adalah menganjurkan kepada anak perempuan yang sudah balik menutup aurat. Dan itu bukan sunat, sekali lagi ya, hukumnya wajib ain, tidak bisa diwakili. Tapi jangan pakai ketat-ketat, maaf ya, sekarang kan ada model gitu ya, jilbabnya ketat, ya. Pakai blue jean celananya, pakai kaos gitu. Nah, itu tidak nutup aurat, itu tidak nutup aurat ya. Jadi kalau dibiarkan punya istri seperti itu, suaminya tidak memberikan nasihat, itu suaminya mencintai istrinya melebihi cinta kepada istri daripada kepada Allah.
Karena khawatir kalau dia disuruh pakai agak longgar dikit, takut dia nggak mau nanti minta cerai. Wah itu namanya mencintai istrinya melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Hati-hati. Yang kedua, mencintai seseorang karena Allah. Seseorang itu banyak ya, orang tua, bisa anak, bisa tetangga, bisa teman. Itu harus karena Allah. Kalau cintanya tidak karena Allah, nggak dapat pahala. Kalau cintanya tidak karena Allah, nggak dapat pahala. Cinta hubungan darah itu harus wajib cinta berhubungan darah. Cuma jangan melebihi cinta pada Allah. Makanya cintanya karena Allah. Ini karena hubungan dagangnya, hubungan dagangnya akrab, baik benar. Tapi tidak karena Allah, karena memang banyak keuntungan aja dari yang bersangkutan. Itu cintanya bukan karena Allah. Tapi tetap usahanya dengan yang bersangkutan itu karena sama-sama jujur, sama-sama baik, dan cintanya karena Allah. Itu yang beruntung. Usahanya bagus, cintanya dapat pahala, karena cintanya karena kalau cintanya bukan karena Allah, maaf ya, nanti kita ini bakal pisah. Yang memisahkan itu amal kita. Di akhirat itu yang memisahkan itu amal. Walaupun kita cintai gitu, maaf ya, kita mencintai orang tua mati-matian gitu kan, tapi orang tua itu katakanlah non muslim, sampai meninggalnya pun didoakan gitu. Padahal tidak ada, saking sayangnya itu didoakan. Padahal non muslim, ya nggak ada manfaatnya. Karena kata Allah, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Surat Az-Zukhruf ayat 67, surat 43 ayat 67. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Surat 43 ayat 67. Teman-teman kalian pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Pada hari kiamat itu nanti, hari kiamat itu bakal terjadi. Jangankan kiamatnya, sekarang aja kita dikasih panas di mana-mana, kebakaran di mana-mana, ngeri. Apalagi kalau kebakaran anginnya besar, makin ngeri. Nanti kiamat seluruhnya, bukan sebagian seluruhnya, kita tidak bisa lari kemana-mana kecuali amal kita yang bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu amal. Makanya pada hari itu ya, pada hari kiamat maksudnya, saudara, teman-teman akrab itu akan menjadi musuh satu dengan yang lain, kecuali yang bertakwa. Makanya bekal hidup yang terbaik itu adalah takwa. Takwa itulah kalau bahasa lain itu amal soleh. Kalau disebut amal soleh, pasti dia akidahnya lurus, pasti ikhlas ya. Makanya disebutnya juga amal soleh. Nggak amal soleh kalau tidak ikhlas dan tidak akidahnya lurus. Sama dengan takwa. Takwa itu akidahnya pasti lurus, pasti ikhlas. Makanya kalau ada orang ngomong ikhlas enggak? Ikhlas ditanya, ikhlas enggak? Ikhlas. Ikhlas. Jadi ikhlas itu kan bersih dari syirik besar, syirik kecil. Bersih dari syirik besar, syirik kecil. Ingat-ingat ya, kalau syirik besar itu pelakunya murtad, khurujul millah, keluar dari agama Islam. Kalau syirik kecil dosanya besar. Jangankan
Jangankan kita, salafus soleh aja, para sahabat Muhajirin Ansor, orang-orang yang sangat soleh luar biasa, itu selalu diingatkan oleh Rasulullah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan untuk kalian adalah syirik kecil, riya. Karena semua orang punya potensi untuk riya. Menghafal Quran bukan karena Allah ingin dipuji, jadi penceramah ingin dipuji, niatnya dalam hati, itu nggak dapat pahala, bahkan dapatnya dosa. Dapatnya dosa. Oleh karena itu sekali lagi kita juga mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, mencintai tetangga, mencintai orang lain, itu semata-mata harus karena Allah supaya dapat pahala. Coba kita perhatikan sekelas Abu Thalib aja ya. Ya kan Abu Thalib itu cintanya pada Rasulullah luar biasa. Abu Thalib ini kalau bahasa kasarnya begini, kalau ente ini kepada orang kafir Quraisy kepada teman-temannya coba-coba mau membunuh orang kan dua, langkahi dulu apa namanya bayat dua kan gitu ya. Saking cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah. Itu pada saat hidup di dunia itu manfaatnya ada, jelas manfaat buat Rasulullah, manfaat buat Abu Thalib juga manfaat baik. Tapi begitu meninggal itu Abu Thalib cintanya nggak dapat pahala sama sekali. Pertama dia menyekutukan Allah. Ya. Kalau menyekutukan Allah bukan syirik kecil lagi, syiriknya syirik besar. Sehingga apapun yang dia lakukan cintanya nggak dapat pahala, rugi ya. Makanya kalau ada orang non muslim ya cintanya luar biasa kepada istrinya atau kepada suaminya atau kepada tetangganya, dia tidak pernah marah, orangnya sangat baik, dan tetangganya nggak dapat pahala, dia. Terus ada orang ngomong, Ustaz, bagusan dia jadi dibuktiin, dia tetap aja nggak dapat pahala. Sekelas Abu Thalib dia nggak dapat pahala, apalagi orang itu. Jadi oleh karena itu beruntung kita yang beragama Islam, manakala cinta kita kepada orang tua, cinta kepada anak, cinta kepada orang lain itu semata-mata karena itu beruntung. Biasanya kalau ada cinta pasti ada benci. Ternyata benci juga jadi ibadah kalau bencinya karena Allah. Ada hadisnya, min awsaqi ulul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat kedua, cinta karena Allah, benci karena Allah. Al-wala wal baru. Jadi cinta dan benci karena, jadi maaf ya, kita dibenci kepada si A karena si A sedang maksiat, tapi kita sudah nasihatin dengan baik-baik. Bencinya karena Allah, bukan karena orangnya, karena Allah. Begitu dia berubah orang itu menjadi orang baik, kita harus jadi kita tidak terus-terusan aja benci. Kamu dulu juga begitu, ya udah orang udah berubah. Harus cinta. Orangnya itu juga. Atau kita dulunya cintanya luar biasa, tapi karena dia maksiat dan diingetin juga tetap aja maksiat, tadinya kita cinta jadi benci. Bencinya karena Allah. Ada orang melecehkan Quran, kita harus benci. Orang membakar Quran, kita harus benci. Bukan benci membabi buta, bencinya karena Allah. Karena pelecehan terhadap Islam itu tidak harus benci. Kalau pelecehannya pribadi, ya itu kita maafkan, beda.
Kalau menghina pribadi, kita harus segera memaafkan. Tapi kalau nyangkut Islam itu, bencinya kita harus kenapa? Insya Allah dapat pahala. Ya. Jadi kalau jadi istri taat kepada suami itu kan wajib. Ini istri ini terbalik, suaminya harus taat kepada istrinya, dibalik salah, nggak boleh. Sehebat apapun seorang istri tetap wajib taat kepada suami. Tapi pakai sepanjang suaminya benar. Jadi suaminya mengajak benar, walaupun tidak suka istrinya, itu harus ditaati. Walaupun tidak suka, sepanjang tidak maksiat, sepanjang tidak maksiat. Tapi kalau suaminya ngajak maksiat, istrinya harus benci. Tapi bencinya karena Allah. Makanya istrinya memberikan nasihat. Makanya ciri orang yang selamat itu diantaranya kan Allah bersumpah ya. Dalam surat Al-Asr itu. Ya. Wal as innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Jadi harus saling kita. Tidak boleh kita merasa paling benar. Istri nasihatin kita sebagai suami, kalau kita salah ya kita harus mengakui. Terima. Justru istri yang baik seperti itu. Justru kalau kita salah dibiarkan oleh istri, itu istri kurang. Cintanya bukan karena Allah. Ya, jadi memang saling mengingatkan itu dalam Islam itu luar biasa. Baik suami istri, keluarga, anak, termasuk tetangga. Ya, yang dekat-dekat kita ingatin dengan baik, sopan. Jadi cintanya harus karena Allah ya. Jadi kalau cinta tidak karena Allah, sekelas Abu Thalib tidak dapat apa-apa. Bahkan dia kekal dalam neraka subhanahu sampai ada saat meninggalnya tidak mendoakan. Yang kita lihat Quran surat At-Taubah ya 113. Surat 9 ayat 113. Ya Ustaz Ahmad. Selamat 113. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi kadang-kadang kan kita kan kalau berdoa, saya justru berdoa itu orang-orang yang salah, yang baik pun nggak usah doain. Yang doa itu pasti orang justru coba kita. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kalau orang non muslim sudah meninggal, sekalipun orang tua kita sendiri karena cintanya harus karena Allah tadi, itu tidak boleh didoakan. Ini saking cintanya baru didoakan aja terus. Padahal ada perintah Allah jangan didoakan. Mereka ahli neraka. Saking dia banyak jasanya. Bahkan kita dibesarkan juga sama dia. Ya Rasulullah juga dipelihara sama Abu Thalib, dirawat sama Abu Thalib. Bukan hanya dirawat, musuh-musuh itu ya, yang membenci dakwahnya Rasulullah, itu yang bela adalah Abu Thalib. Sekelas itu aja nggak dapat pahala. Bayangkan, sekelas itu aja dia boleh doakan kalau sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, kenapa? Karena cinta dan bencinya harus karena Allah. Kalau pakai perasaan, iyalah. Perasaan orang, pamannya sendiri, buahnya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri. Kalau pakai perasaan, ya pasti mendahulukan perasaan. Jadi perasaannya harus terwarnai oleh Quran dan Sunnah. Jadi perasaan itu ya, harus terwarnai oleh Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi cinta kita ini kepada siapapun harus karena Allah. Maksudnya kalau orang itu mengajak maksiat, jangan ditaati. Jadi jangan taati. Kalau sekarang ini maksiat itu kadang-kadang nggak terasa ya.
maksiat ini sudah biasa, bahkan dianggap lumrah, ya. Dianggap apa namanya ya, suami istri ya cium-ciuman di jalan di tempat umum itu nggak boleh gitu. Istri saya terserah saya nggak bisa begitu di tempat umum, dilarang. Walaupun istrinya sendiri. Makanya kalau di luar jangan digandeng-gandeng sampai takut mau hilang gitu ya. Itu nggak boleh. Ingin dianggap cintanya luar biasa, dilarang. Kalau di tempat umum dilarang. Makanya kalau bapak ya punya anak nikahan, cium gitu ya setelah akad, nggak boleh tempat umum itu. Jangan, itu haram itu. Yang nyuruhnya dosanya besar itu. Mungkin refleks ya orang yang namanya pengantin, mungkin refleks begitu disuruh ya lakukan aja karena sudah merasa halal. Di tempat umum nggak boleh. Kalau pakai perang, jadi kita maaf ya, cinta itu harus karena Allah dan benci karena Allah. Kenapa? Karena dilarang oleh tempat umum ya. Makanya kenapa kalau dalam Islam itu, dalam surat An-Nur itu yang disebutkan ada 3 tempat, ada 3 waktu maksudnya yang dilarang anak masuk ke kamar orang tua. Makanya kalau orang tua maaf ya punya kamar itu dikunci. Kalau pagi ya pagi waktu istirahat, siang termasuk ba'da isya itu kalau masuk ke kamar itu dikunci. Maksudnya anak yang bisa melihat. Nah justru sekarang banyak anak nakal itu ternyata banyak melihat porno. Itu Islam sudah jauh-jauh lebih kepada tindakan preventif. Makanya kita harus belajar ngajarin anak itu. Sampai Rasulullah begini ya, muru auladakum bisalat wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa farriqu bainahum bil madaji'i. Itu hadis itu kok nyambung. Jadi perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada usia 7 tahun. Bukan belajar sholat ya, disuruh sholat 7 tahun itu. Jadi 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu di TK itu belajar sholat yang benar, bukan belajar manasik haji. Kita mau maaf ya di mana-mana. Saya ingetin itu tetap aja manasik haji itu bagi orang yang sudah dewasa saja, yang mampu. Tidak semua orang wajib. Dan Rasulullah menyuruhnya itu sholat, ajarin sholat umur 7, bukan ajarin ya. Muru auladakum bisolat wa hum abna'u sab'i sinin. Muru itu kan bila amar, perintahkanlah anak-anak kalian sholat pada usia 7 tahun. Jadi kalau main-main sholatnya umur begitu nggak masalah. Yang penting belajar sholat. Makanya dilarang anak masuk ke masjid laki-laki yang masih kecil, mengganggu, takut. Diingetin dari rumahnya sama orang tuanya, sholatnya jangan main-main. Umur 10 tahun ya boleh ke masjid. Karena umur 10 tahun itu disitu wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Jika umur sudah 10 tahun, sholatnya main-main, dinasihatin susah, dicepratnya tidak membahayakan. Sekarang lapor Komnas HAM anak-anak itu orang tuanya dianggap melakukan kekerasan. Padahal itu wadribuhum doroba yadribuhum doroban, artinya dipukul tapi diceprat yang ringan ya, yang tidak membahayakan. Maksudnya karena anak ini susah dikasih nasihatnya. Tapi menariknya itu diteruskan wa farriqu bainahum bil madaji'i, dan pisahkanlah tempat tidur mereka pada usia 10 tahun. Itu hebatnya. Padahal 10 tahun itu belum balik. Tapi Rasulullah menyuruh kepada kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, pisahkan. Kalau umurnya sudah 10, ini mau umurnya sudah 20 tahun itu masih saja dengan orang tuanya tidur. Nggak boleh dengan ibunya gitu ya. Anak itu laki-laki dengan ibunya, anak perempuan dengan bapaknya, jangan. Makanya kalau punya anak itu laki saja dengan perempuan, adik kakak, kalau 10 tahun bisa tempat tidurnya. Nah, kalau memang alhamdulillah kalau di Yasmin yang nggak masalah itu. Yang jadi masalah itu kalau orang yang ya seperti saya lihat di Jakarta itu yang gak sempit itu ya, yang kita lihat itu ya Allah. Kalau tidur itu katanya kata papanya itu kayak ikan asin gitu ya. Saking anaknya banyak, saking ininya kamarnya nggak ada. Itu makanya tidak bisa tuh kewajiban seorang bapak itu mencari nafkah. Dan ini juga bukan hanya kewajiban yang bersangkutan, tapi nyangkut dengan penguasa. Ini ada hubungannya dengan penguasa, ada.
orang bisa berdesak-desakan gitu karena memang penguasanya banyak yang zalim. Kalau lihat hadis ya, lihat hadis syair, saya baca syair ya. Syairnya syair yang Islami. Syair lebih melebihi daripada apa namanya yang ngaku sosialis ya. Syairnya begini. La umruka ma daqat biladun bi ahliha walakin akhlaqur rijal tadiku. La umruka ma daqat biladun bi ahliha walakin akhlaqur rijal tadiku. Negara tidak pernah sesak dengan penduduknya. Dapat ya? Negara tidak pernah sesak dengan kita selalu dijadikan dalil itu adalah penduduk. Ini kata penyair yang Islami ini. Negara tidak pernah sesat dengan penduduknya, tapi negara akan sesat dengan akhlak buruknya mereka. Contohnya begini. Kalau beberapa gelintir orang serakah, walaupun itu makmur, subur, kira-kira banyak yang kelaparan nggak? Kalau banyak beberapa orang yang serakah, bisa terjadi. Bukan karena penduduk sebetulnya, cuma yang dijadikan dalil adalah penduduk. Makanya negara-negara tertentu tidak mau punya anak. Tidak punya anak musnah. Jadi Allah menciptakan manusia itu dengan isinya dia sudah seimbang. Yang membuat zalim itu bukan Allah, yang zalim itu adalah manusia sendiri. Makanya pemimpin yang baik itu pengaruhnya besar. Jadi sila kelima itu sampai kapanpun tidak bisa dilaksanakan kalau pemimpinnya akhlaknya jelek. Itu kata penyair. Wa umruka ma daqat biladun bi ahliha walakin akhlaqur rijal tadiku. Itu negara tidak pernah sesat dengan penduduk, tapi negara akan sesat dengan akhlaknya mereka. Maksudnya akhlak buruknya mereka. Orang sekarang banyak yang tidak punya tanah, sejengkal pun tidak punya tanah. Kontraknya pun 500.000 satu bulan aja udah susah. Padahal orang punya tanah bisa ribuan hektar, bahkan jutaan hektar. Itu serakah bukan namanya? Serakah. Kenapa terjadi serakah? Makanya kalau saya baca tulisan para ulama luar biasa. Jadi kalau pemerintah itu tugasnya diantaranya adalah memberi kesempatan bekerja, terutama laki-laki. Makanya di zaman Rasulullah ada orang laki-laki yang koker gitu ya, minta zakat. Kata Rasulullah, jangan dikasih, suruh kerja aja. Disuruh kerja. Karena kewajiban pemerintah itu menyiapkan pekerjaan kepada laki-laki yang sehat-sehat, itu wajib kerja. Tidak boleh nganggur. Pengangguran itu kejahatan. Jadi pengangguran itu kejahatan, kata Rendra ya. Kata Rendra itu ya. Pengangguran kejahatan. Nyambung dengan Islam. Jadi kewajiban itu diantaranya kalau cintanya karena Allah itu nah makanya jadi itu harus cinta juga karena Allah. Itu nanti ya, tidak boleh ada pengangguran, terutama laki-laki. Kalau dalam Islam itu kan yang wajib mencari nafkah itu laki-laki, bukan dua-duanya. Boleh nggak perempuan cari nafkah? Boleh, tapi harus izin suaminya. Makanya kalau tanpa izin suami dosa. Jadi yang wajib mencari nafkah itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena kalau kita belajar kriminologi, kejahatan itu banyakkan dilakukan oleh laki-laki. Ada perempuan juga, tapi dibandingkan dengan laki-laki, banyakkan laki-laki. Kalau kriminal itu pasti laki-laki. Ada perempuan, ada, tapi pada umumnya laki-laki. Makanya laki-laki tidak boleh nganggur. Nah sekarang pengangguran di mana-mana, kejahatan pasti banyak. Kalau tidak pernah belajar kriminologi seperti itu, kata Bismar Siregar dulu begitu ya. Saya dulu dosen saya Bismar Siregar. Nah kembali tadi kepada masalah. Dan yang ketiga, benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya. Bagaikan bencinya apabila dicampakkan ke dalam neraka. Jadi kita dulu tukang
maksiat. Kita kan tahu sendirilah masing-masing kan. Jangan ingin kembali, bahkan kita benci kembali ke tempat itu, ke tempat-tempat yang seperti itu benci. Kalau benci itu artinya kan menjauh ya. Kalau benci berarti menjauh. Ini benci tapi mendekat ya, bukan benci namanya itu. Benci itu pasti menjauh. Kalau cinta itu pasti mendekat. Jadi kalau cinta karena Allah itu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau benci tadi karena kita di rumah tukang maksiat, sehingga kita tidak mau kembali, itu termasuk orang yang sudah mendapatkan manisnya iman. Tapi ini mah diajak lagi begitu mau lagi, nah itu belum dapat manisnya iman. Kita ikhtiarkan, manakala dulu kita tukang maksiat, terus ada orang ngajak maksiat, ada kesempatan, bukan tidak ada kesempatan ya, ada kesempatan, tapi kita tidak melakukannya karena kita benci. Itu termasuk orang yang sudah mendapatkan manisnya iman. Dulu memang, maaf ya, bajingan, apapun yang dikatakan maksiat itu memang pekerjaannya sehari-hari. Begitu dia tobat, diajak lagi, dia benci, bahkan dia ngasih nasihat kepada yang ngajaknya dengan cara yang baik. Udahlah, kita kembali yang benar. Akan benci, karena benci dia inginnya menjauh dari tempat maksiat. Dan makanya kata Misal, jangan bergaul dengan orang-orang yang tukang maksiat. Bergaulah dengan orang-orang soleh, supaya kita ini di ujung hayatnya istiqomah dan husnul khotimah. Maaf ya, karena pergaulan itu pengaruhnya besar. Tidak sedikit dulunya orang soleh karena bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, yang hubungannya ujung-ujungnya sampai mengeluarkan dalil-dalil itu menghalalkan barang yang haram. Berani ya bikin fatwa seperti itu ngeri. Itu seharusnya dia terbalik ya, kalau dia jadi benci kepada kebenaran. Seharusnya benci kembali kepada kekufuran. Ini benci kepada kebenaran sekarang. Dinampakkan gitu ya, dinampakkan karena hubungannya. Makanya hati-hati ya. Kita bukan benci dengan dunia, jangan disalah tafsirkan juga. Anti dunia, anti kekuasaan kotor, dunia kotor, jangan begitu. Dunia sarana, kekuasaan sarana. Tapi kekuasaan itu jangan dijadikan sarana untuk maksiat, tapi justru sarana untuk mengajak berbuat baik. Di ketua RT ngajak ngaji, ngajak sholat berjamaah, kan itu pahalanya besar. Yang diajaknya kalau tadinya tidak pernah sholat terus sholat berjamaah, itu Pak RT-nya dapat pahala dari yang bersangkutan tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Bayangkan kalau jumlahnya aja 50 orang yang diajak dapat pahala dari yang 50 tanpa mengurangi pahala masing-masing. Kalau tingkat RW lebih luas lagi, mungkin bisa ratusan ya. Kalau tingkat presiden, bayangkan se-Indonesia udah ratusan juta. Kalau 100 juta ini mengikuti perintah presiden dan perintahnya untuk berbuat baik, itu pahalanya besar. Tapi kalau perintahnya untuk berbuat maksiat, itu dari sekian orang yang maksiat itu dapat dosa ya, tanpa mengurangi dosa masing. Tapi yang diajaknya tidak juga begini, dosa tanggung jawab dia nggak ada tanggung jawab dia. Dosa tanggung jawab yang bersangkutan. Cuma yang nyuruhnya itu dapat dosa dari yang disuruh tanpa mengurangi dosa masing-masing. Orang disuruh joget, jutaan disuruh joget, bayangkan. Joget-joget gitu, joget-joget itu kan haram. Apalagi perempuan, nah joget-joget tempat umum itu nggak boleh. Joget-joget, nyanyi sampai terlalu berlebihan lah. Ya. Seharusnya kita ini bersyukur kepada Allah. Harusnya bersyukur, bukan kufur nikmat. Kita ini banyak kufur seolah-olah syukuran, tapi kenyataannya kufuran. Padahal para pendiri negara ini berjuang itu, maaf ya, itu
ngokoknya kan luar biasa. Iskariman aumut syahidan, hidup mulia mati syahid. Itu semata-mata dia mencari ridho Allah. Tapi sekarang ini justru malah pura-pura. Kalau tahu itu para pendiri negara, ya kalau masih hidup marah ya. Nggak malu kita ini. Kalau kata siapa tuh? Taufiknya, Taufik Abdul Taufik apa? Ismail ya. Kata Taufik Ismail itu harusnya malu. Kita menyebut mereka 78 tahun itu malu. Karena kita kan salahnya kita tidak benci kepada maksiat, justru terbalik cinta pada maksiat. Maksiat itu dianggap biasa aja sekarang. Jadi pura-pura. Padahal seharusnya kita ini peduli. Jadi kalau Yasmin sektor 6 maaf ya, merayakan 17 Agustus karena di sini orang-orangnya mampu, kumpulin uang, berikan kepada fakir miskin yang nggak jauh dari sekitar sini. Itu kan lebih bermanfaat melaksanakan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh. Bukan pura-pura nggak jelas. Yang penting setiap tahun begitu aja, nggak ada perubahan. Nah itu kalau RT RW yang melakukan itu perubahan, makanya perubahan itu penting. Perubahan dari tidak baik menjadi baik. Setelah baik tidak mau kembali ke tidak yang baik. Setelah baik ini jangan kembali lagi kepada yang tidak baik. Harus benci malahan. Ini mah dipelihara terus saja. Jadi malu sebenarnya kalau kata Taufik Ismail itu. Malu kita menyebut merdeka. Ya, rakyat yang masih banyak yang kerja di luar negeri karena tidak punya pekerjaan di dalam negeri. Kan disedih masa kerjanya cuma jadi pembantu di luar negeri. Kan itu di mana merdeka? Malu kata Taufik Ismail ya. Makanya kita juga, dan Taufik Ismail mungkin diwarnai ya puisinya itu dengan Quran Sunnah. Jadi cintanya karena Allah, bencinya karena Allah. Makanya kritiknya juga karena Allah. Suka orang tidak suka terserah. Kita ingin dipuji atau ingin dicela nggak masalah. Kita kan inginnya dipuji ya. Itu cuma nauzubillah min. Kembalilah kita benci kepada kekufuran, benci kepada maksiat. Artinya benci menjauhi. Jangan bergaul juga dengan orang-orang yang tukang maksiat, kecuali dakwah. Kalau mendakwah itu mengajak orang yang tukang maksiat dekat dengan dia, kadang ingin diajak, itu harus, kalau itu mah bagus. Beda ya dengan bergaul. Kalau bergaul kan saling mewarnai. Saya kira cukup ya. Kita tutup dengan berdoa subhanaka Allahumma